Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara, kaum muslimin, muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tadi malam, lantunan gemat takbir berkumandang seantero dunia, mulai dari perkotaan sampai ke pelosok perdesaan. Semua ini menandakan begitu besar Allah Subhanahu wa taala dan begitu kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gemat takbir yang dikumandangkan kaum muslimin muslimat seantero dunia mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Disunnahkan kita melaksanakan dan melantunkan gemat takbir di malam sampai pada hari raya itu. Zayyinu a'yadakum bit takbir wat tahmid wat tahlil. Hiasilah hari rayamu itu dengan gemat takbir, tahmid dan tahlil. Dikumandangkan gemat takbir itu menandakan datangnya hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Kaum muslimin muslimat, dengan datangnya hari raya Idul Fitri menandakan berakhirnya Ramadan. Seolah-olah Ramadan berkata kepada kita dengan ucapan perpisahan kepada kita umat Islam, Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Begitu banyak orang yang tadinya bersama kita merayakan hari raya Idul Fitri pada tahun-tahun yang lalu, namun kini mereka sudah menghadap kepada Allah. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pagi ini, di masjid yang mulia ini, kita merayakan hari raya Idul Fitri. Saudara kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah berlalu. Banyak kenangan manis yang ditinggalkan kepada kita. Setiap malam kita melaksanakan salat tarawih. Setiap malam kita melaksanakan tilawah Al-Quran. Semoga kenangan manis itu akan terulang kembali pada tahun-tahun mendatang. Ramadan juga mengajarkan kepada kita untuk menjadikan kita orang yang baik. Maka itu disebutkan tujuan dari kita melaksanakan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, mencetak manusia paripurna, mencetak manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa yang menjadi tujuan ibadah puasa yang sudah kita lalui dalam sebulan yang Ramadan yang barusan berlalu itu? Ciri-ciri orang yang bertakwa itu di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah pada ampunan Tuhanmu, bersegeralah menuju ke surganya Allah seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Di dalam ayat ini Allah memberikan ciri-ciri orang yang bertakwa ada 3 macam. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah orang yang dengan senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik ketika lapang maupun ketika sedang sulit. Artinya apa? Orang yang lolos dalam pendidikan Ramadan adalah orang yang dermawan kepada orang lain. Ramadan ajarkan kepada kita untuk kita memperhatikan orang-orang miskin. Buktinya di dalam Ramadan kita diperintahkan untuk bersedekah kepada orang-orang yang berpuasa, memberi berbuka puasa.
Kemudian afdhalus shadaqah fi Ramadan, seutama-utama sedekah ada dalam momentum Ramadan. Setelah itu mengakhiri Ramadan, kita diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah, di mana tujuannya adalah untuk mensucikan, tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, untuk mensucikan ibadah puasa kita dari daki-daki puasa, minal lahwi war rafasi, ucapan perbuatan yang sia-sia. Kemudian wa tu'matan lil masakin, memberi makan kepada orang miskin. Maka itu Ramadan mencetak kita untuk menjadi orang yang perhatian kepada orang-orang yang lagi kesusahan. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibadah puasa melatih kita untuk sabar dalam kehidupan. Apabila ada orang mengajak kita bertengkar, maka Rasulullah ajarkan kepada kita, katakan inni shaim, saya sedang berpuasa. Artinya apa? Kita diminta untuk sabar. Selama 1 bulan kita diminta untuk sabar, maka pada gilirannya kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan emosional kita. Maka 11 bulan ke depan kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita, mampu mengendalikan kemarahan-kemarahan kita. Sebab kemarahan itu adalah minal syaitan. Kemarahan itu datangnya dari setan. Lalu ciri yang ketiga, wal 'afina 'anin nas. Ciri orang bertakwa adalah mereka mau memaafkan kesalahan orang lain. Saudara, pada bulan Ramadan kemarin, setiap malam kita membaca doa, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memberi maaf, oleh karena itu maafkan kami ya Allah. Itu setiap solat tarawih kita baca, sehingga pada gilirannya ini menjadikan kita orang-orang yang rendah hati, mudah minta maaf. Nah, kalau kita orang yang rendah hati, merasa berdosa, maka kenapa harus tidak mau memaafkan orang lain? Toh kita juga tidak bersih, toh kita juga punya dosa. Maka itu orang yang bertakwa dengan rela hati membuka dadanya untuk memberikan maaf kesalahan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan persengketaan orang-orang mukmin, orang-orang beriman di atas dunia ini yang tidak mau memaafkan satu dengan yang lainnya. Hal ini akan berkelanjutan di padang mahsyar nanti. Hal ini akan berkelanjutan di pengadilan Allah nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika menceritakan kepada para sahabat, yakni di akhirat nanti, kata Rasulullah, berdasarkan informasi dari malaikat Jibril, di hari kiamat nanti ada 2 orang yang bersengketa, tidak berteguran sampai mati. Lalu mereka menghadap Allah minta diadili. 2 orang laki-laki ini tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu laki-laki yang pertama mengatakan, ya Tuhan, ya Rabbi, lelaki yang di sebelah saya ini, dia adalah orang yang banyak berbuat zalim kepada saya ya Allah. Maka oleh karena itu ya Allah, tolong ya Allah, segala amal baiknya saya minta ya Allah, agar supaya bisa saya masuk ke dalam surgamu ya Allah. Lalu apa jawab Allah? Bagaimana mungkin aku mengambil pahala orang di sebelahmu itu, sementara tidak sedikit pun kebaikan yang ada padanya? Kalau begitu ya Allah, saya punya banyak dosa ya Allah. Kau timpakan saja, kau pikulkan saja dosa saya ini kepadanya ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kedua orang ini,
Coba angkat kepalamu, lihat ke depan. Tatkala laki-laki ini menghadapkan wajahnya ke depan, di depannya sudah terbentang, sudah berdiri kokoh sebuah istana yang indahnya luar biasa. Subhanallah. Istana yang terbuat dari emas dan bertatahkan intan berlian. Lalu laki-laki ini bertanya, "Ya Allah, ya Rabbi, punya siapakah istana yang semegah ini?" Kata Allah, "Ini adalah punya orang yang mau membayar harganya." Ya Allah, siapakah orang yang sanggup membayar harga daripada istana ini, ya Allah? Oh, yang sanggup memberikan atau membayar harga istana ini adalah orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah. Lalu orang ini berkata, "Demi Allah, ya Allah, mulai saat ini saya akan memaafkan kesalahan sahabat saya ini. Saya mau memaafkan kekeliruan dan perbuatan zolimnya kepadaku, asalkan aku bisa masuk ke dalam istana ini." Baik kalau begitu. Kalau itu yang hendak kau inginkan, pegang tanganmu, ajaklah dia untuk masuk ke dalam surgaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari kisah singkat ini menandakan kepada kita bahwa betapa pentingnya afina anin nas, memberi maaf kepada orang lain yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Kita harus berjiwa besar. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan telah berlalu. Sekarang kita berhari raya Idul Fitri. Semua orang ingin pulang kampung halamannya untuk bersujud di hadapan orang tuanya, ingin bercengkeramah, bergembira bersama dengan keluarganya. Namun apa daya, karena situasi dan kondisi non jauh di sana ada begitu banyak orang yang tidak bisa pulang kampung karena kondisi mereka hanya terisak menangis. Rasanya tidak tertahankan betapa sedihnya berpisah dari orang-orang yang tercinta. Ada suami yang tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Ada seorang anak yang tidak bisa pulang menghadap keluarganya karena COVID-19 yang selalu mengancam. Kalaupun bisa pulang kampung, tetapi orang-orang yang dicintai, ayah, ibu, yang tadinya tangannya bisa kita genggam, yang tadinya tangannya bisa kita cium, yang tadinya kita meminta maaf kepadanya, namun sekarang lebaran tahun ini, ayah kita, ibunda kita sudah tiada, sudah mendahului kita semua. Saudara kaum muslimin, begitu banyak para istri yang ditinggal oleh suami, begitu banyak anak yang ditinggal oleh ayahnya, meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang mereka selama ini genggam sekarang sudah tidak lagi dapat digenggam. Suara yang selama ini dapat didengar nasihat-nasihatnya, namun kini tidak dapat lagi didengar. Berhari raya dalam keadaan kesedihan. Masih terbayang dalam ingatan kita tatkala kita lebaran bersama, ketika kita masih kecil, dimandikannya kita, disisirnya rambut kita, dipasangkannya baju kita, diberikannya minyak wangi, kemudian diajaknya kita berhari raya bersama ke masjid, diciumnya pipi kita. Alangkah indahnya saat itu. Namun kini semua hanya tinggal kenangan. Mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenang-kenanglah kebaikan ayah dan ibu kita. Karena beliaulah yang sudah membesarkan kita. Beliaulah yang sudah menjadikan kita orang sukses seperti sekarang ini. Jika punya waktu, kembalilah
jika punya waktu, menghadaplah ke kuburannya, menghadaplah ke pusaranya, minta ampun dan minta maaflah, dan doakan selalu agar ayah dan ibunda kita yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala kiranya diampuni segala dosa-dosanya. Para kaum muslimin, Allahu Akbar walillahil hamd. Sekarang marilah kita rayakan hari kemenangan ini. Tetapi jangan sampai kita melupakan tugas dan kewajiban kita. Tunaikan solat, keluarkan zakat, tinggalkan kemaksiatan. Berdoalah selalu agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim.